Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jaufan Zotal Fahmi dari kelas TIF 23 dengan NIM 230512042002. Di sini saya ingin membuat tugas tentang security, yang mana membahas tentang teknologi security yang ada pada aplikasi Telegram. Apa saja sih teknologi security yang ada di aplikasi Telegram? Mari kita bahas. Di introduction-nya, apa itu Telegram? Telegram merupakan aplikasi pesan instan multiplatform berbasis cloud yang gratis, free dan bersifat nirbala. Nah, aplikasi Telegram banyak tersedia untuk beragam sistem operasi, baik itu Linux atau Windows atau OS ataupun yang lain. Nah, dengan Telegram juga pengguna dapat saling berkirim pesan teks, foto, video, audio, dokumen, stiker, dan lain-lain. Lanjut. Apa sih pentingnya security itu? Atau pentingnya keamanan data? Yang pertama ya, melindungi privasi pengguna agar tidak disalahgunakan oleh orang lain. Lalu yang kedua, mencegah penyadapan, interception atau MITM attack atau man in the middle attack. Lalu yang ketiga, keamanan akun pengguna. Lalu menghindari dari kebocoran data agar data tersebut tidak disalahgunakan oleh orang lain secara ilegal. Lalu mencegah penyebaran malware dan phishing. Lalu perlindungan dari sensor dan pemblokiran oleh suatu akun atau suatu pengguna. Lalu keamanan transaksi dan pertukaran dokumen. Lanjut, apa saja sih fitur keamanan yang ada di aplikasi Telegram ini? Ya, di sini ada enkripsi pesan, lalu ada 2FA atau two step verification, lalu ada secret chat dan self destruct timer. Lalu ada auto delete message, lalu ada proteksi dari screenshot dan forwarding yang mana tidak bisa screenshot atau tidak bisa mengirim memforward pesan ke orang lain. Ini fitur ini ada di dalam secret chat ya, tidak ada di dalam chat umum. Lalu manajemen perangkat dan login alerts, lalu penyembunyian nomor telepon, lalu anti spam dan proteksi dari bot yang berbahaya. Lalu ada juga proxy dan VPN support. Lalu keamanan panggilan suara dan video agar tidak dimasuki oleh orang lain dalam panggilan suara tersebut. Nah, di sini dalam kasus ini kita tidak bahas semuanya, mungkin 3 atau 4 fitur yang kita bahas, fitur utama dalam keamanannya. Nah, yang pertama yaitu enkripsi pesan atau message encryption. Nah, Telegram di sini menggunakan dua jenis enkripsi utama yang untuk melindungi pengguna pesan. Yaitu yang pertama enkripsi client server dan yang kedua enkripsi end-to-end. Nah, apa itu enkripsi client server dan end-to-end? Di enkripsi client server itu biasanya digunakan dalam grup chat yang biasa atau channel biasa atau ya grup biasa gitu yang biasa kita gunakan. Lalu dalam enkripsi client server ini data itu dienkripsikan saat dikirim dari perangkat ke server Telegram dan kembali didekripsi saat sampai ke penerima. Lalu Telegram menyimpan pesan dalam bentuk transkripsi di cloud sehingga bisa diakses dari berbagai perangkat. Lalu protokol keamanan yang digunakan adalah MT Proto 2.0 yang menggabungkan AES 256, RSA 2048 dan DV-Hellman Key Exchange. Apa teknologi kripto tersebut nanti kita jelaskan di belakang. Nah, protokol keamanan MT Proto 2.0. Nah, Telegram menggunakan MT Proto
protokol yang dikembangkan sendiri untuk enkripsi dan autentikasi. Nah, fitur utama MT Proto sendiri yaitu yang pertama ada kombinasi algoritma kriptografi yang sangat kuat, yaitu ada AES-256, RSA 2048, kalau ada Diffie-Hellman XKI Exchange. Nah, yang kedua perlindungan terhadap serangan keamanan atau cyber attack, yaitu MITM, anti-man in the middle attack, atau anti replay attack. Yang ketiga yaitu terdapat efisiensi dan kecepatan yang tinggi. Itu kompresi data yang optimal, memastikan Telegram itu tetap cepat meskipun mengirim file yang sangat besar. Lalu dukungan caching, nah untuk mengurangi kebutuhan untuk mentransmisikan ulang data yang sudah ada di cache gitu, data yang cache dikirim agar mengurangi kebutuhan pada data yang sudah ada. Nah, yang kedua yaitu enkripsi end-to-end. Nah, enkripsi end-to-end ini terdapat hanya pada secret chat yang ada pada Telegram, bukan pada chat biasa atau chat group. Nah, di sini pada enkripsi ini hanya pengirim dan penerima saja yang memiliki kunci enkripsi. Jadi, ya server Telegramnya juga tidak bisa mengakses. Hanya dua orang ini, pengirim dan penerima, yang dapat memiliki kunci enkripsinya. Lalu ini enkripsi ini tidak disimpan di server Telegram. Yang sudah saya jelaskan tadi, sehingga Telegram tidak dapat mengakses pesan ini karena kunci enkripsi tidak disimpan di server. Jadi ya sangat aman. Lalu pada enkripsi ini juga menggunakan fitur self destruct timer. Nah, ini agar pesan bisa otomatis terhapus setelah dibaca. Biasanya pengguna itu menentukan berapa waktu agar pesan itu otomatis terhapus. Misalnya 20 menit. Nah, fitur secret chat ini dalam enkripsi end-to-end menggunakan dalam enkripsi end-to-end yang berarti pesan itu hanya dibaca oleh pengirim dan penerima, seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu dalam enkripsi ini menggunakan Diffie-Hellman XKI Exchange untuk mendistribusikan kunci enkripsinya. Nah, mekanisme enkripsi dan deskripsi dalam secret chat sendiri. Itu yang pertama ada key generation atau pembuat kunci. Nah, saat pengguna memulai secret chat, perangkat mereka itu menciptakan pasangan kunci enkripsi pribadi dan publik gitu. Nah, kunci ini tuh dipertukarkan dengan menggunakan Diffie-Hellman Key Exchange sehingga hanya perangkat pengirim dan penerima saja yang memiliki akses ke kunci enkripsi tersebut, sehingga menjadi sangat aman. Lalu penggunaan kunci unik untuk setiap percakapan atau pesan. Nah, setiap secret chat ini menggunakan kunci enkripsi yang berbeda-beda. Nah, jika pengguna memulai chat yang baru, maka kunci baru akan dibuat. Nah, jika secret chat ini dihapus, nah kunci yang digunakan juga akan hilang secara permanen. Nah, end-to-end enkripsi ini dalam transportasi dan penyimpanan. Nah, saat dikirim, pesan dienkripsi menggunakan kunci simetris. Kunci simetris AES-256 sebelum dikirim ke penerima. Nah, saat diterima, pesan hanya bisa didekripsi oleh perangkat penerima menggunakan kunci yang telah dihasilkan melalui Diffie-Hellman. Nah, ini tidak disimpan di server Telegram. Pesan hanya ada di perangkat pengirim dan penerima, tidak ada salinan di server Telegram, sehingga orang-orang di Telegram juga tidak bisa melihat pesan yang dikirim. Nah, di sini algoritma kriptografi yang digunakan, yang tadi yaitu AES-256. Apa sih AES-256 itu? Yaitu Advanced Encryption Standard 256 bit. Nah, ini adalah algoritma enkripsi simetris yang mana digunakan untuk mengamankan data dengan keamanan tingkat tinggi. Cara kerjanya yaitu tipe enkripsinya
simetris yang artinya itu kunci yang sama itu digunakan untuk mengenkripsi dan mendekripsi data yang ada. Menggunakan kunci yang sama untuk enkripsi dan dekripsinya. Nah, ukuran kuncinya yaitu 256 mengacu pada 256 bit atau bisa dibilang 32 byte. Nah, semakin panjang kuncinya itu, maka akan semakin sulit untuk diretas dengan serangan brute force. Nah, untuk proses enkripsinya sendiri, itu yang pertama datanya itu dipecah menjadi blok 128 bit, bagi menjadi 2. Nah, setiap blok diproses dalam 10, 12, atau 14 putaran enkripsi, tergantung pada panjang kunci. Nah, di sini sendiri AES256 itu menggunakan 14 putaran. Nah, proses enkripsi melibatkan substitusi byte, pergeseran baris, pencampuran kolom, dan kombinasi dengan kunci rahasia. Nah, kenapa AES256 ini sangat aman? Nah, yang pertama alasannya yaitu AES256 ini tahan brute force attack. Nah, dengan panjang kunci 256 bit ini, terdapat 2 × 256 kemungkinan kombinasi. Nah, dengan kemungkinan ini, bahkan dengan superkomputer tercepat saat ini, akan memakan miliaran tahun untuk memecahkan enkripsi ini. Lalu yang kedua alasannya yaitu digunakan oleh pemerintah dan militer. AES256 ini digunakan oleh NSA atau National Security Agent AS Amerika untuk melindungi data top secretnya. Lalu yang ketiga yaitu performa cepat dan efisien. Nah, performanya cepat dan efisien itu karena dapat diproses dengan cepat oleh prosesor modern dengan akselerasi perangkat keras atau hardware. Nah, AES256 ini penerapannya dalam Telegram untuk mengenkripsi pesan yang dikirim antara pengguna dalam secret chat dan saat menyimpan data di server mereka. Lalu yang kedua yaitu ada RSA 2048 atau 2048 yaitu Reverse Samir Adelman. Kriptografi asimetris yang digunakan dalam autentikasi, enkripsi kunci, dan tanda tangan digital. Cara kerjanya yaitu tipe enkripsinya asimetris, yang berarti menggunakan dua kunci yang berbeda, yaitu kunci public atau public key atau private key. Mana public key-nya itu untuk mengenkripsi data, yang private-nya untuk mendekripsikan datanya. Nah, untuk pembuatan kuncinya sendiri, RSA ini bekerja dengan memilih dua bilangan prima yang sangat besar. Masing-masing itu lebih dari 1024 bit. Nah, dari dua bilangan prima ini dihitung hasil perkalian dan fungsi Euler-nya untuk membuat kunci publik dan kunci privatnya. Nah, untuk proses enkripsi dan dekripsinya sendiri, datanya dienkripsi menggunakan kunci publik yang dapat dibagikan ke siapa saja. Lalu hanya pengguna yang memiliki kunci privat yang dapat mendekripsi pesannya. Nah, kenapa kok RSA 2048 itu aman? Yang pertama karena sulit diretas dengan faktorisasi prima. Nah, keamanan RSA ini bergantung pada kesulitan faktorisasi bilangan prima yang sangat besar. Nah, faktorisasi bilangan 2048 bit ini membutuhkan waktu bahkan miliaran tahun dengan teknologi yang ada saat ini. Lalu alasan kedua yaitu digunakan dalam sertifikasi digital dan HTTPS. Hal ini sering digunakan RSA ini sering digunakan dalam sertifikasi atau sertifikat SSL atau TLS untuk mengamankan komunikasi antar web. Lalu alasan yang ketiga yaitu tidak memerlukan pertukaran kunci awal. Berbeda dengan yang awal tadi AES dan AES, RSA ini tidak memerlukan pengirim kunci rahasia karena menggunakan dua kunci yang terpisah. Nah, penerapannya sendiri dalam Telegram ini untuk mengamankan pertukaran kunci enkripsi antara dua pengguna sebelum mereka memulai berbagi data dengan AES256. Yang ketiga yaitu Diffie-Hellman Key Exchange atau
DHKE. Ini protokol kriptografi yang memungkinkan dua pihak menciptakan kunci rahasia bersama tanpa harus bertukar kunci secara langsung. Cara kerjanya yaitu tipe enkripsinya. Diffie-Hellman itu bukan algoritma enkripsi langsung, tetapi hanya metode pertukaran kunci. Nah, setelah kunci bersama itu dibuat, kunci ini bisa digunakan untuk enkripsi dengan algoritma seperti AES-256. Nah, langkah-langkah prosesnya, yang pertama kedua pihak memilih dua angka acak secara besar. Dua angka acak besar sebagai kunci privat mereka. Lalu mereka menggunakan angka dasar G dan modulus P yang telah disepakati. Nah, masing-masing pihak menghitung nilai publiknya berdasarkan rumus matematika modular. Nah, kedua belah pihak kemudian bertukar nilai publik dan menggunakan nilai tersebut untuk menghasilkan kunci rahasia yang sama yang hanya diketahui oleh mereka. Lalu kenapa kok Diffie-Hellman ini aman? Yang pertama yaitu tidak perlu mengirim kunci rahasia. Nah, kunci rahasia ini tidak pernah dikirim langsung melalui jaringan sehingga lebih aman dari penyadapan. Kedua, sulit diretas dengan logaritma diskrit. Serangan terhadap Diffie-Hellman ini memerlukan pemecah masalah logaritma diskrit yang sangat sulit dilakukan dengan atau dalam sistem angka besar. Nah, alasan ketiga yaitu digunakan dalam protokol HTTPS dan VPN, yaitu sering digunakan dalam TLS atau Transport Layer Security, VPN, dan enkripsi komunikasi lain. Nah, penerapannya dalam Telegram sendiri, ini untuk mendirikan kunci enkripsi sesi yang digunakan dalam komunikasi secret chat. Nah, setiap percakapan memiliki kunci unik yang tidak disimpan di server Telegram, memastikan tingkat keamanannya sangat tinggi. Nah, ini fitur berikutnya yang ada pada Telegram yaitu proteksi tambahan dalam secret chat. Itu ada self-destruct timer atau pesan penghancur sendiri, yang mana pengguna dapat mengatur pesan agar terhapus otomatis. Bisa diatur waktunya. Nah, setelah waktu habis, pesan akan otomatis terhapus dari kedua perangkat tanpa jejak. Ada screenshot protection. Di Android, Telegram mencegah pengguna mengambil screenshot dalam secret chat. Jika ada upaya, maka layar akan dihitamkan atau muncul peringatan. Di iOS tidak ada proteksi screenshot secara langsung, tetapi pengirim akan diberi notifikasi jika penerima mengambil screenshot. Yang ketiga, no forwarding atau tidak bisa diteruskan. Pesan dalam secret chat itu tidak bisa dikirimkan atau diteruskan pada orang lain. Hal ini mencegah penyebaran informasi secara tidak sengaja. Lalu yang keempat ada device specific chat atau hanya bisa di satu perangkat. Secret chat ini hanya tersedia di perangkat tempat chat dibuat. Tidak dapat diakses pada perangkat yang lain, bahkan pengguna login di beberapa perangkat. Jika pengguna logout dari perangkat, semua secret chat akan terhapus secara otomatis. Lalu ini ada fitur juga yaitu perlindungan terhadap serangan keamanan. Nah, secret chat juga didesain untuk melindungi pengguna dari berbagai jenis serangan keamanan. Pertama ada yaitu yang pertama yaitu ada perlindungan terhadap MITM atau Man in the Middle Attack. Nah, dengan Diffie-Hellman key exchange tadi, kunci enkripsi ini hanya ada di perangkat pengirim dan penerima, sehingga melindungi terhadap MITM atau Man in the Middle Attack. Nah, jika ada penyusup yang mencoba menyusup di tengah komunikasi, mereka tidak akan bisa membaca isi pesan karena tidak memiliki kunci enkripsi tadi.
karena hanya dimiliki oleh pengirim dan penerima. Nah, yang kedua, ada perlindungan terhadap replay tag. Apa itu replay tag? Replay tag adalah teknik yang dimana peretas itu mencoba mengirim ulang pesan lama untuk menipu penerima. Nah, di secret chat ini menggunakan metode nonce unik atau angka acak di setiap pesan untuk memastikan bahwa pesan lama itu tidak bisa dikirim ulang, sehingga ya melindungi terhadap replay tag tadi. Nah, yang ketiga ada perlindungan terhadap intersepsi data di server. Berbeda dengan chat yang biasa di Telegram yang disimpan dalam cloud, secret chat ini tidak meninggalkan jejak di server Telegram. Nah, jika server Telegramnya diretas, pesan dalam secret chat itu ya tetap aman karena tidak ada salinan yang tersimpan. Nah, secret chat juga memiliki batasan-batasan. Pertama itu tidak mendukung grup atau channel. Secret chat ini hanya bisa digunakan dalam chat individual antar individu, tidak bisa menggunakan grup atau channel. Atau yang kedua, tidak bisa sinkronasi ke perangkat lain, karena ya ini sangat secret, sangat aman, hanya bisa pada perangkat yang dibuat di awal tadi. Seperti yang dibilang sebelumnya, secret chat ini tidak akan ikut berpindah jika kita login ke perangkat yang lain, hanya bisa di perangkat yang telah dibuat tadi. Nah, yang ketiga yaitu tidak bisa merekam suara atau video call. Fitur ini hanya tersedia untuk teks atau media biasa saja. Jadi hanya bisa mengirim teks dan media biasa saja, tidak bisa mengirim suara atau video call. Lalu yang keempat, proteksi screenshot tidak sempurna di iOS. Bisa ada kemungkinan penerima mengambil foto layar dengan cara yang lain. Jadi ada celah-celah untuk mengambil screenshot di iOS. Nah, untuk keamanan akun atau akun security sendiri dalam Telegram menyediakan berbagai fitur keamanan akun untuk mencegah akses tidak sah ke akun pengguna. Ada 3 cara, yaitu yang pertama ada two-step verification, lalu ada kode OTP dinamis, ketika ada keamanan sesi aktif. Yang pertama, two-step verification. Fitur ini menambah lapisan keamanan tambahan saat login ke akun Telegram. Cara kerjanya yaitu saat login ke Telegram di perangkat baru, pengguna harus memasukkan kode OTP yang telah dikirim melalui SMS atau email yang sudah tertera, sudah kalian masukkan. Nah, jika two-step verification diaktifkan, pengguna juga harus masukkan password tambahan setelah masukkan OTP tadi. Jika pengguna lupa password, pengguna bisa menggunakan email pemulihan untuk meresetnya. Nah, untuk keamanan tambahan sendiri, melindungi akun dari pembajakan SIM atau SIM swap attack yang sering digunakan peretas untuk mengambil alih akun. Lalu memberikan peringatan atau login alert kalau ada orang lain yang ingin login secara mencurigakan dari perangkat yang lain. Jadi ada alertnya. Lalu bagaimana sih cara kode OTP itu bekerja? Yang pertama yaitu pengguna mencoba login ke akun Telegram dengan memasukkan nomor telepon yang terdaftar. Lalu Telegram itu mengirim kode OTP secara otomatis melalui salah satu metode berikut, notifikasi dalam aplikasi. Maksudnya jika sudah ada perangkat aktif yang login, lalu SMS ke nomor telepon yang pengguna jika tidak ada perangkat aktif. Lalu panggilan suara otomatis jika SMS tidak diterima. Dia perkondisian, kalau pertama tidak ada, maka kedua, kalau tidak ada, maka akan opsi terakhir tadi, panggilan suara otomatis. Lalu yang ketiga, pengguna memasukkan kode OTP untuk menyelesaikan loginnya. Nah, jika kode OTP benar, Telegram memberikan akses ke akun pengguna. Nah, fitur keamanan dalam kode OTP Telegram. Yang pertama, masa berlakunya itu sangat singkat. Biasanya itu beberapa menit. Nah, jikalau dalam kurun waktu tertentu tidak dipakai, maka kode akan kadaluarsa dan pengguna harus meminta kode ulang.
Lalu yang kedua, kode OTP itu terus berubah setiap kali pengguna mencoba untuk login. Telegram menghasilkan OTP yang berbeda-beda. Hal ini mencegah pada serangan brute force, percobaan login dengan mencoba berbagai kombinasi kode. Yang ketiga, verifikasi ekstra untuk percobaan login yang mencurigakan. Telegram menggunakan sistem deteksi ancaman berbasis AI yang akan menandai login dari perangkat atau lokasi yang tidak biasa. Lalu meminta verifikasi tambahan seperti masukkan kata sandi. Jika verifikasi 2 langkahnya sudah diaktifkan, lalu mengirim peringatan atau alert ke perangkat yang sudah login jika ada upaya login dari perangkat yang terbaru. Lalu kode OTP ini tidak bisa dipakai berulang kali. Setiap OTP hanya bisa digunakan sekali dan langsung menjadi tidak valid setelah digunakan. Jadi tidak reusable. Nah, jika ada pihak lain yang coba login dengan OTP yang sama, maka Telegram akan otomatis menolak akses tersebut. Lalu keamanan sesi aktif dalam Telegram. Cara melihat dan mengelolanya yaitu buka aplikasi Telegram di perangkat utama, masuk ke pengaturan privasi dan keamanan, lalu ke perangkat. Nah, Telegram akan menampilkan daftar semua perangkat yang sedang login ke akun pengguna, termasuk nama perangkat, lokasi login terakhir, tanggal waktu login terakhir. Jika ada perangkat yang mencurigakan, pengguna bisa mengeluarkannya secara remote dengan menekan opsi hapus. Nah, fitur keamanan dalam manajemen sesi Telegram ini yaitu yang pertama ada logout jarak jauh atau remote logout, lalu logout otomatis dari perangkat lama, lalu ada notifikasi aktivasi aktivitas mencurigakan, ada dukungan yang banyak untuk banyak perangkat, lalu yang terakhir ada dukungan untuk banyak perangkat. Yang pertama, setelah logout, perangkat yang dihapus harus melakukan login ulang dengan OTP atau kata sandi jika ingin mengakses akun ulang lagi. Lalu yang kedua, contohnya pengguna bisa mengatur Telegram agar secara otomatis mengeluarkan perangkat yang tidak aktif selama 6 bulan. Yang ketiga, contohnya pengguna bisa segera menghapus sesi mencurigakan jika tidak mengenali perangkat tersebut. Lalu yang terakhir, Telegram memungkinkan pengguna untuk login di banyak perangkat secara bersamaan, termasuk ponsel, tablet, komputer. Namun setiap perangkat yang baru harus diverifikasi terlebih dahulu dengan kode OTP. Lalu ada perlindungan terhadap serangan cyber, ada proteksi terhadap DDoS, lalu ada enkripsi panggilan suara video untuk mencegah penyadapan, ada deteksi dan pemblokiran akun spam dan bot berbahaya, lalu ada perlindungan terhadap malware dan serangan phishing. Nah, apa itu DDoS attack? Nah, itu serangan yang bertujuan untuk mencuri server dengan lalu lintas data yang sangat besar sehingga layanan menjadi lambat atau stop tidak bisa diakses. Serangan ini dilakukan dengan mengandalkan ratusan hingga ribuan perangkat untuk mengirim permintaan ke server Telegram dalam jumlah besar dalam waktu bersamaan. Cara melindungi dari DDoS sendiri, yang pertama jaringan server berbasis CDN atau Content Delivery Network. Lalu yang kedua ada pendeteksian trafik anomali dengan AI. Nah, jika ditemukan pola serangan DDoS, maka sistem akan memblokir atau membatasi akses dari sumber serangan tersebut. Yang ketiga ada rate limiting dan IP blocking. Kalau ada perangkat atau jaringan yang mengirim terlalu banyak permintaan atau request dalam waktu yang sangat singkat, maka Telegram akan membatasi jumlah permintaan tersebut dari perangkat tersebut atau rate limiting, lalu memblokir alamat IP sumber serangan secara otomatis. Lalu ada load balancing, sistem Telegram mendistribusikan beban lalu lintas ke berbagai server untuk mencegah kelebihan beban di satu server tertentu. Lalu ada proteksi cloud untuk serangan besar. Jika serangan DDoS sangat besar, maka Telegram dapat menggunakan penyedia layanan cloud seperti Google Cloud, AWS untuk membantu menangani lalu lintas yang berlebihan. Lalu enkripsi panggilan suara dan video untuk mencegah penyadapan. Nah, risiko penyadapan komunikasi yaitu jika komunikasi tidak diamankan, hacker, pemerintah, atau pihak ketiga bisa menyadap panggilan suara dan video pengguna. Penyadapan ini bisa dilakukan dalam serangan MITM, di mana hacker memposisikan dirinya di antara kedua belah pihak yang berkomunikasi untuk mencuri data. Cara Telegram untuk melindunginya yaitu dengan enkripsi end-to-end, lalu ada pemeriksaan kunci enkripsi dengan emoji,
yaitu ketika saat panggilan, pengguna dapat melihat emoji verifikasi di layar. Emoji ini dibuat berdasarkan kuncian kursi unik dari kedua perangkat. Jika emojinya cocok, berarti 100% panggilan itu aman dan tidak disadap. Ketika ada peer-to-peer routing untuk keamanan maksimal. Jika memungkinkan, Telegram itu menghubungkan langsung atau peer-to-peer untuk panggilan suara dan video. Jika koneksi langsung tidak memungkinkan, Telegram akan merutakan panggilan melalui server Telegram dengan enkripsi tambahan. Lalu, deteksi dan pemblokiran akun spam dan bot berbahaya. Resikonya, yaitu akun bot jahat bisa digunakan untuk menyebarkan malware, mencuri data, atau menipu pengguna dengan phishing. Hal ini ya bisa menyebabkan kerugian yang sangat besar pada pengguna tersebut. Lalu spam ini risikonya bisa berupa link berbahaya atau pesan otomatis atau penyebaran berita palsu atau hoax yang mengandung malware bisa membahayakan device tersebut. Nah, cara Telegram mengatasi masalah ini yaitu pertama sistem deteksi otomatis berbasis AI. Ini menggunakan machine learning untuk menganalisis pola perilaku akun dan mendeteksi spammer atau bot jahat. Jikalau akunnya terdeteksi, maka Telegram akan langsung memblokir akun tersebut. Yang kedua ada report atau auto-ban oleh komunitas. Jika pengguna melaporkan akun sebagai spam atau berbahaya, maka Telegram akan meninjau laporan tersebut secara otomatis dengan sistem AI. Lalu jikalau benar, maka akun tersebut diblokir. Lalu yang ketiga ada kebijakan no default bot. Tidak seperti aplikasi yang lain, Telegram ini tidak memiliki bot default yang digunakan untuk mengakses informasi pengguna. Semua bot itu harus dibuat oleh pengguna secara manual dan tunduk pada aturan keamanan Telegram. Yang keempat ada proteksi link berbahaya dan phishing. Nah, Telegram memindai link dalam pesan dan akan memperingatkan jika pengguna itu mengarah ke link yang berbahaya atau phishing. Lalu perlindungan terhadap malware dan serangan phishing. Resikonya dari malware phishing ini, hacker bisa mengirim file yang berbahaya atau link phishing untuk mencuri data pengguna. Nah, serangan ini bisa dilakukan dengan mengirim file APK, atau Android, X, atau dokumen yang mengandung skrip berbahaya. Nah, cara Telegram melindungi pengguna sendiri yaitu dengan pertama, peringatan file yang tidak aman. Lalu, yang kedua, pemisahan data dalam sandbox virtual. Nah, Telegram menetapkan teknik sandboxing, yang berarti file ini dikirim ke pengguna, tidak dapat mengakses sistem perangkat secara langsung tanpa izin pengguna tersebut. Lalu, deteksi dan blokir link berbahaya. Tidak ada iklan atau pop-up yang berbahaya dalam aplikasi Telegram sendiri. Jadi, intinya yaitu Telegram merupakan salah satu aplikasi yang mana dia memiliki tingkat keamanan yang tinggi. Bahkan, hal ini bisa menggegerkan pemerintah setempat yang mana banyak sekali pemerintahan pada negara lain yang mencoba untuk memban si Telegram ini atau mensanksi si Telegram ini. Ya, karena tadi keamanannya sangat ketat. Jadi negara-negara itu tidak bisa mengakses data-data yang ada di Telegram tersebut. Ya takutnya negara-negara itu takutnya ya ada teroris atau apa yang menggunakan Telegram ini untuk berbuat hal yang jahat. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila tugas saya ini ada kekurangan atau ada yang kelebihannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.